Damai sejahtera yang dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memberkati engkau sekalian dalam nama Yesus Tuhan kita. Amin. Sahabat seri anugerah yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan pada kita hari ini diambil dari kitab Amsal yang ke-15 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan, saya bacakan buat kita. Dengarkanlah firman Tuhan. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Sahabat seri anugerah yang dikasihi Tuhan Yesus, bahwa kecenderungan manusia sejak zaman dahulu atau sejak dia jatuh ke dalam dosa atau kemudian sampai sekarang adalah ingin mengamankan dirinya, mengamankan asetnya, menjaga rahasianya. Dan itu ada banyak rahasia-rahasia yang bahkan ditutupi, tidak hanya terhadap orang lain, bahkan mungkin juga kepada orang yang sangat dia dekati, yaitu istrinya, suaminya, atau anaknya. Bahkan mungkin ke Tuhannya, dia nggak tahu kalau Tuhan itu mengetahui semua. Dan untuk itu maka ada banyak manusia yang suka penasaran dengan pribadi orang lain. Selalu dia bertanya-tanya, apa sih yang dilakukannya sekarang? Atau apakah yang dibicarakan orang lain terhadap diriku kah? Atau terhadap orang lain kah? Nah, hal ini makin lama semakin berkembang, dan pada akhirnya untuk memuaskan rasanya, untuk meyakinkan bahwa tempatnya aman, bahwa dirinya aman, dan dia boleh mengorek-ngorek rahasia orang lain, mulailah manusia berpikir. Muncullah alat perekam. Mulainya sangat sederhana atau mungkin awalnya teropong dulu ya. Dia teropong, oh di sana ada orang, kan gitu. Kemudian muncul lagi alat perekam. Kemudian muncul lagi kamera, dan akhir-akhir ini ada juga CCTV. Nah, ini semuanya untuk meyakinkan. Mungkin orang tua kalau mau pergi, dia supaya yakin bahwa pembantunya atau anak-anaknya tidak macam-macam di rumah, dia buat CCTV yang bisa terhubung dengan handphone. Atau para toko-toko untuk mengamankan asetnya, dia buat kamera di mana-mana saja, sehingga dia boleh mengetahui bahwa tidak ada pencuri di sana, tidak ada yang mencuri. Nah, ini muncul semua. Dan tentu ini sangat membantu kita untuk mengawasi, mengontrol, dan yang lain. Persoalannya kita hanya ingin diawasi dan dikontrol, hanya itu. Jadi mari kita memahami bahwa sebetulnya ketika kita ingin mengawasi, ingin mengontrol, sebetulnya kita juga harus adalah sosok yang harus diawasi juga, yang dikontrol. Karena kita juga adalah bahagian orang lemah yang berdosa. Tapi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sehebat apapun penemuan manusia, dia hanya terbatas pada tempat di mana alat-alat itu yang dia letakkan. Objek mana yang dia mau perhatikan. Sebetulnya kita harus mengetahui ada satu sosok yang selalu memperhatikan. Tidak hanya melihat gerak-gerikmu, bahkan pembicaraanmu dia tahu. Bahkan apa yang kamu sampaikan di hatimu dia tahu. Apa yang ada di pikiranmu dia tahu. Yaitu Allah kita, pencipta semesta alam, yang menciptakan bumi ini, bahkan yang menciptakan dirimu. Dan dia tidak hanya mencipta, dia juga memelihara dan mengasihi. Hebatnya Tuhan mau mengetahui semua yang dilakukan oleh umat manusia. Dan firman ini mengatakan seimbang. Dia mengetahui dan melihat apa yang dilakukan oleh orang baik dan orang jahat. Tergantung kita di mana sekarang. Apakah kita orang jahat atau orang baik? Saudara yang putuskan sendiri. Tapi ketahuilah, mata Tuhan ada di mana-mana dan dia melihat engkau.
dalam setiap tindak tandukmu, dan mendengar makianmu terhadap orang lain, hujatanmu bahkan mungkin kepada Tuhanmu, atau dia juga mendengar dengan baik suara isi hatimu ketika engkau memuji, memohon, mendoakan sesamamu, bahkan mendoakan alam ini agar virus corona jauh. Dia mendengar dan dia mengetahui, sungguh ini adalah anakku. Maka saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus, sahabat seri anugerah, ketahuilah mata Tuhan ada di mana-mana, dan lebih dari itu, dia juga melihatmu, mendengarmu. Maka nats ini mengajak kita untuk tunduk dan takutlah pada Tuhan, karena dia begitu dekat denganmu, begitu bersahabat denganmu. Dia tidak jauh darimu, dia hanya sebatas doa. Sekarang virus mengancam kita, tapi ada banyak orang yang mungkin merasa, Tuhan kenapa engkau mendatangkan ini? Tuhan kenapa sahabatku begini? Kenapa orang tuaku begini? Karena terkena virus ini. Tidak perlu mengutuk, tidak perlu marah-marah. Kalau Tuhan menghukum, nggak ada yang bisa membela kita. Informasi Alkitab, Tuhan pernah menghukum bumi dan manusia dengan air bah. Tidak ada satu yang bisa selamat. Itu kalau Tuhan yang menghukum. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus, mari kita tunduk dan takut pada Tuhan. Dan orang yang tunduk dan takut pada Tuhan di dalam diri Yesus Kristus, berarti dia adalah orang yang hidup di dalam Tuhan Yesus. Maka dia akan penuh dengan kelembutan, penuh dengan belas kasihan. Serentak dengan itu, dia akan juga mau menjadi sumber berkat dan tidak menjadi sumber atau pembawa malapetaka. Nah, sekarang banyak cara kita untuk tidak menjadi sumber penyakit. Apalagi sekarang virus ini merebak. Jaga jarak dengan yang lain. Jaga dirimu, pakai masker. Jaga kebersihan. Di rumahlah. Beribadah pun kita di rumahlah. Tuhan tidak jauh darimu. Dia ada bersama denganmu. Waktunya untuk kembali mengenang bagaimana ibadah kita selama ini. Sekarang di dalam keheningan, di dalam kesunyian, ketika kita beribadah di rumah, kita ingin introspeksi ibadah kita. Jangan sampai ibadah kita hanya sebatas ritual saja. Mungkin selama ini hanya sebatas ritual, mungkin selama ini supaya orang melihat, tetapi kita mengabaikan bahwa Tuhan melihat. Mari, mungkin kita boleh mengintrospeksi diri kita. Jadi sahabatku, jagalah jarak, pakai masker, makan makanan bergizi, dan sudah waktunya kita merenung dan berintrospeksi. Jangan keluar rumah, di rumahlah dulu untuk merenung. Dan kita boleh mengatakan, Tuhan, aku tunduk dan taat padamu. Engkau tidak di mana-mana. Engkau ada tetap bersamaku, bersama saudaraku, bersama mereka, dan bersama dengan kami. Sahabat, selamat merenung dan ingat, Tuhan ada bersama denganmu. Engkau dikasihi Tuhan. Amin.